Bab 1156. Selesaikan masalahmu dulu. Kediaman keluarga Zhou. Bagaimana? Apakah kita sudah memberitahu, kapan ia akan pulang? Pagi-pagi, Haniluo telah bangun dan memasak bubur. Pasangan suami istri itu tak bisa tidur semalaman karena mencemaskan putri mereka. Maka begitu matahari mulai terbit, Haniluo memutuskan untuk bangun dan memasak bubur, agar begitu tiba di rumah, putrinya bisa segera makan. Tapi setelah menunggu cukup lama, putrinya belum juga pulang dan sama sekali tak menghubunginya. Maka mereka berdua menelepon. Setelah mendengar Gita akan segera pulang, Haniluo memaksa ayah Zhou segera menghabiskan buburnya dan makan lebih banyak. Bukankah ia sudah bilang ia akan segera pulang? Tunggu apa? Segera habiskan buburmu. Aku tak bisa tidur semalaman karena mengkhawatirkannya. Mana mungkin aku bisa makan sebelum bertemu dengannya? Jawab ayah Zhou. Baiklah, jika kau tak ingin memakannya, semoga saat putrimu pulang nanti, kau masih kuat bicara dengannya. Jangan saat ia datang nanti, kau malah masih sibuk makan di hadapannya. Bukan begitu, Hani, kenapa kau berkata seperti itu? Tidakkah kau khawatir mendengar putri kita tertimpa masalah? Melihatmu bisa makan begitu lahap, apakah dalam hati kau sama sekali tak merasa cemas? Haniluo merasa sangat jengkel dan meringkas mangkuk ayah Zhou. Kau mau makan tidak? Jika tidak, simpan dulu saja. Aku juga sangat cemas. Tidakkah kau memikirkan, kenapa aku menyuruhmu makan lebih banyak? Jika kau tak makan, saat nanti putri kita menceritakan masalah yang menimpanya, bagaimana kau akan sanggup memberi pelajaran pada bajingan itu? Menurutku, kemungkinan besar Stefan Li pasti telah melakukan sesuatu pada Gita kemarin malam. Jika tidak, mana mungkin ia masuk rumah sakit? Ayah Zhou segera tersadar. Benar juga. Aku akan makan lebih banyak. Jika Stefan Li benar-benar berani mengusik Gita, aku bersumpah aku akan mengenyahkannya. Lalu, ayah Zhou hendak merenggut mangkok Haniluo. Haniluo mendengus, makanlah buburmu sendiri, apakah kau tak punya tangan? Karena baru saja dimarahi oleh Haniluo, ayah Zhou tak berani membuat masalah lagi dan segera pergi ke dapur untuk mengambilnya. Andri Han mengantar Gita pulang. Gita melepas sabuk pengamannya dan menatap Andri Han. Terima kasih telah mengantarku, dan terima kasih untuk kemarin malam. Tiba-tiba, Andri Han juga melepaskan sabuk pengamannya. Gita tertegun dan bertanya, apa yang kau lakukan? Akan kutemani kau naik dan menjelaskan semuanya. Bagaimana bisa? Jika ia mengizinkan Andri Han naik, Haniluo akan salah paham. Gita segera mencegahnya. Sudah pukul 9, bukankah kau harus segera ke kantor? Aku telah memundurkan jadwalku, masih ada waktu. Tapi kau ceeongnya. Bukankah kurang baik jika kau terlambat ke kantor? Tiba-tiba Andri Han menoleh menatapnya. Gita yang barusan masih bicara panjang lebar, tertegun dan tak berani mengatakan apapun lagi saat mendapatinya menatapnya dengan dingin. Aku tak buru-buru, jawabnya, nanti setelah masalahmu selesai, baru kita bicarakan lagi. Gita menggigit bibirnya, dalam hati merasa kalut. Ia merasa Andri Han tak perlu membantunya. Ia telah menghajar pria itu hingga masuk rumah sakit, seharusnya ia takkan bisa mengusiknya lagi. Benar-benar. Gita masih hendak mengatakan sesuatu, tapi Andri Han telah membuka pintu dan keluar dari mobilnya. Ia tertegun, dan setelah menyadari ia takkan bisa mengubah pikirannya, ia akhirnya ikut turun. Baiklah, mari naik bersama. Saat mereka hendak naik, tiba-tiba terdengar suara nyaring tak jauh di belakang mereka. Hayah, sudah kubilang, putri keluarga Zhou itu pasti sudah punya kekasih, tapi tanpa sungkan mengaku masih single. Maka aku mengenalkannya pada seorang pria, rupanya sejak awal ia sudah punya kekasih. Tahu begini, aku tak perlu membuang-buang waktu. Terdengar suara Bibi Zhang. Semua yang berada di sekitarnya bisa mendengarnya. Beberapa tetangga sedang berkumpul di dekat pintu masuk.
Ada yang sedang menemani anaknya bermain, ada yang sedang mengobrol, ini pemandangan yang biasa di area pemukiman Gita. Bibi Zhang berseru senyaring itu, pasti agar para tetangga mendengarnya. Ia ingin memulihkan nama baiknya dengan cara menuduhnya. Sejak kapan ia punya kekasih? Bukankah Andri Han hanya sedang menemaninya? Jika tak ada Andri Han, mungkin ia telah. Memikirkannya, Gita merasa semakin geram dan mengepalkan tinjunya. Ia menunggu Bibi Zhang menghampirinya. Meski sudah cukup tua, Bibi Zhang masih bisa berjalan cukup cepat, maka tak lama kemudian, ia telah tiba di hadapan Gita. Awalnya ia hendak mendekatinya, tapi saat melihat pria tinggi tegap di sebelah Gita, ia mengurungkan diri dan berdiri agak jauh darinya. "Nak, ada apa denganmu? Kenapa meminta Bibi Zhang menjodohkanmu dengan seseorang jika kau sudah punya kekasih?" "Stefan sangat gigih, setiap hari datang ke restoran untuk membantumu. Ia anak yang jujur dan benar-benar tulus terhadapmu. Meski kau tak menyukainya pun, harusnya bicarakan baik-baik dengannya. Kenapa malah menyuruh kekasihmu menghajarnya hingga masuk rumah sakit?" Kini ia terbaring sekarat di rumah sakit, dan lukanya sangat parah. Dokter bilang, puluhan tulangnya patah. Gita tersenyum sinis, lagi-lagi berusaha melebih-lebihkan. Jika memang puluhan tulangnya patah, mana mungkin ia masih hidup? Dan mengingat perbuatan Stefan Lee kemarin malam, Gita jadi sangat membencinya. Jika Andri Han tak muncul, akan seperti apa nasibnya, dan bagaimana masa depannya? Gita pun balas menatap Bibi Zhang dengan dingin, sama sekali tak merasa takut. "Bibi Zhang, kau terus berkata, kekasihku menghajarnya, apakah kau melihatnya sendiri?" Suaranya cukup nyaring, semua yang berada di sana bisa mendengarnya. Melihat keributan ini, para tetangga segera berkumpul. Gita tahu, jika ia tak menjelaskan semuanya, para tetangga ini akan membicarakannya di belakangnya. Ia tak mempermasalahkan hal ini. Tapi ia tak bisa membiarkan orang tuanya dipermalukan. Bibi Zhang tertegun, tak menyangka Gita akan berani membalasnya. Setelah tertegun sejenak, ia akhirnya berkata, "Aku tak melihatnya sendiri, tapi tadi Stefan meneleponku dan memberitahuku ia terluka. Aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya, dan lukanya sangat parah." Bersambung.